Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan judul Saling Mengasihi adalah ciri seorang murid Kristus. Terambil dari kitab Yohanes 13 ayat 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sesaat para murid bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka, Yesus justru melakukan suatu perbuatan yang sangat mulia, yaitu membasuh kaki semua muridnya. Padahal ia adalah seorang guru dan pemimpin bagi mereka. Namun ia rela merendahkan dirinya untuk memberikan suatu keteladanan yang tidak akan pernah terlupakan oleh para muridnya dan oleh setiap kita orang percaya yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Setelah melakukan pembasuhan kaki para muridnya, Yesus tahu saatnya telah tiba bahwa Dia akan dipermuliakan. Dia perlu mengingatkan para muridnya bahwa di antara mereka akan ada seorang murid yang justru akan mengkhianati dan menyerahkan Dia kepada imam-imam kepala untuk ditangkap dan disalibkan. Murid tersebut adalah Yudas Iskariot. Alkitab mencatat bahwa setelah mereka makan dalam perjamuan malam terakhir itu, maka masuklah iblis ke dalam diri Yudas Iskariot dalam Yohanes 13 ayat 27. Dan untuk itu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Demikian juga ketika Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Lalu jawab Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dalam Yohanes 13 ayat 37-38. Di saat itulah Yesus memberikan sebuah perintah baru kepada para muridnya, yaitu untuk saling mengasihi. Sama seperti Kristus telah mengasihi mereka, demikian pula mereka harus saling mengasihi. Dengan berbuat demikianlah, semua orang akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Bila Yesus telah memberikan sebuah keteladanan di dalam hal mengasihi, yaitu rela berkorban dan merendahkan dirinya untuk mati di atas kayu salib, maka setiap kita yang telah menerima penebusannya wajib juga hidup untuk saling mengasihi, bukan untuk saling membenci dan terpecah-pecah. Dunia dan semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus ketika kita hidup saling mengasihi. Bukan seperti Yudas Iskariot yang mengasihi uang lebih daripada mengasihi Yesus. Dan juga bukan seperti Petrus yang berani menyatakan komitmennya untuk menyerahkan nyawanya bagi Yesus, namun menyangkal Yesus karena kasihnya belum teruji. Intinya, Yesus mau para muridnya hidup di dalam kesatuan, yaitu saling mengasihi, bukan saling berambisi untuk menjadi yang terbesar. Saling mengasihi, bukan saling menghakimi dan saling menjatuhkan. Saling mengasihi, yaitu dimulai mengasihi Allah, mengasihi pemimpin, mengasihi rekan sekerja, dan mengasihi semua orang. Meskipun terkadang kita mengasihi sampai terluka dan harus rela menyangkal diri kita, itulah kualitas kasih agape yang harus kita miliki sebagai murid Kristus. Mari, melalui renungan pagi ini, kita mau hidup saling mengasihi. Jangan biarkan dan memberi tempat untuk akar pahit, kebencian, iri hati, roh pemecah, hati yang keras dan memberontak, balas dendam, tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, serta berbagai hal yang tidak baik ada di dalam hati dan hidup kita. Izinkanlah Roh Kudus dan firman-Nya yang memenuhi hati dan hidup kita, sehingga hati dan hidup kita dipenuhi dengan kasih agape yang berasal darinya. Dengan hidup saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.